Salam sehat. Kembali kita dalam acara Makan Santai bersama Coach Engli. Nah, malam hari ini kita kedatangan seorang sahabat baik sekali. Dia adalah seorang ustadz muda. Nah, engkau perkenalkan langsung ya. Namanya Ustadz Ridho Febri. Selamat malam, Ko. Selamat malam. Ini kita bersaudara baik. Alhamdulillah. Terima kasih nih Ustadz Ridho udah jauh-jauh sengaja datang dari Bandung ke sini. Sebelum dilanjut, panggil Ridho aja, Ko. Nggak apa-apa. Oh, Ridho aja ya? Iya, karena Iyalah. ya anggap kayak anak sendiri, nggak apa-apa, Ko. Iya, memang sih kok jauh lebih tua dari Ngomong-ngomong Ridho, Iya, Ko. gimana nih aktivitas Ridho pulang ke Jogja, ke Surabaya, safari ke dakwah. Jakarta, safari dakwah, terus nyetir sendiri. Iya, Ko. Kesehatannya nggak Alhamdulillah. apa-apa kan? Alhamdulillah. Dengan izin Allah, dijaga sama Allah. Jadi kemanapun pergi, memang selalu sendiri, Ko. Aduh, Paling maksudnya sendiri tuh nyetir sendiri. Nyetir Atau sendiri. kalau misalkan memungkinkan istri sama anak ikut, ayo ikut. Nemenin. Oh, iya, gitu. iya, Tapi iya. tetap untuk akomodasi transportasinya itu nyetir sendiri. aduh luar biasa. Gitu, alhamdulillah. Nah, Iya, kok. Coach Engli juga mau kasih sekarang kita minum ini deh. Boleh kok. Ini namanya obat Coach Engli, Iya. mereknya. Ini herbal. Boleh, Kong. Ustadz minum satu, kau minum satu. Boleh, siap. Gunanya supaya menjaga kesehatan Tubuh, Masya Allah. Kan Ustadz, Ridho nih capek kemana-mana. Nanti minum ini, Iya, kok. jaga sehat. Nah, setelah habis minum obat, Iya, Kok. ini bukan obat sih, sebenarnya Jamu. herbal, Iya. jamu. Iya. Kok tadi udah pesen sengaja Ridho datang kan kau tahu nih kesenangan Ridho nih makanan yang sederhana tapi diridhoi katanya. Allah, betul. Halal. Halal. Terus, dan makanan paling halal tuh warteg. Kan kau tahu kesenangannya Ridho warteg isinya apa? Betul. Tapi kau udah pesan. Mana Itu tuh? Tuh datang tuh. Teknologi Ridho. layar sentuh pertama kali warteg Betul. tuh. Mana tuh wartegnya datang. Masya Allah. Ini. Sip. Alhamdulillah. Nah, ini satu kita makan. Iya, kok. Biasa Ridho kan kedoyanannya Betul, kok. Masya Allah. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol santai udah Iya. lama nih sama Ridho kita nggak makan bersama. Betul, kok. Masya Allah. Alhamdulillah bisa silaturahim lagi sekarang. Iya, betul. Udah seneng lah lihat sehat, Iya, betul, sejahtera. Apalagi Terus dengan bisa- kondisi seperti sekarang ya, kok ya. Iya, ya. Semuanya serba terbatas gitu, tapi sekarang kita bisa dikasih kesempatan untuk bisa silaturahim. Nah, soalnya engkau tahu bener lah aktivitas Ridho ini dakwah kemana-mana. Alhamdulillah. Menyebarkan Nambahin dakwah. saudara. Nambah saudara. Betul. Jadi sesuatu yang luar biasa karena kan ada istilah bahwa musuh satu itu udah banyak. Kebanyakan. Banyak banget. Kebanyakan. Terus Teman 1000 kurang. Nah, Betul. itu yang kita coba untuk minimalisir. Betul, Nggak mau setuju. cari musuh tapi banyakin nambahin saudara kok. Sah, betul Iya. setuju. Nah nih teman-teman, ini Ridho ini seorang ustadz muda yang Allah filosofinya luar biasa. Amin, Masya Allah. Tapi nanti kita kupas masalah dakwah. Sekarang kita, engkau mau Sambil lihat nyantap. lagi sambil ngajak teman-teman kita makan bersama. Masya Allah. Ada satu sisi lain Ridho yang kau mau tanya. Iya. Di luar ya pada dakwah ya, memang pinternya dia. Engkau tahu nih Ridho Iya. ini ngerti bener mengenai hidroponik. Betul kok, alhamdulillah. Kebenaran nih, Iya. engkau kira-kira juga ada tertarik. Iya. Sebenarnya engkau ada lahan sedikit, engkau Iya. pengen bikin hidroponik. Sebelum itu mau tanya dulu nih, Iya. masukan dari Ridho ini, Betul. apa yang kita tentang hidroponik? Iya. Nah, sambil makan ya. Siap kok. Kita sambil makan. Mm-mm. Bismillah. Jadi hidroponik itu pertanian yang bisa dilakukan oleh siapapun kok. Maksudnya dilakukan siapapun adalah karena untuk maintenance-nya, perawatannya nggak terlalu repot.
Nggak mesti di kebun Nggak luas perlu ya. di kebun, kita nggak perlu kotor-kotoran kok. Ada Nggak perlu lahan main- sedikit juga bisa ya. Nggak perlu pakai, maksudnya nggak perlu kotor-kotoran main tanah dan lain sebagainya. Biasanya kan identik tuh kalau misalkan kita lagi nggak mau jadi petani tuh karena takut kotor Tanah. dan lain sebagainya. Tapi ya ini salah satu pertanian modern yang bisa dilakukan oleh siapapun gitu kan, baik itu skala hobi, skala rumahan, bahkan skala industri, tapi tanpa harus kita berkotor-kotor ya gitu kok. Luar biasa. Jadi hidroponik itu kalau nggak salah nggak pakai media tanah ya, medianya air ya. Nah dia makannya pakai apa tuh tanaman itu? Kok dia bisa tumbuh? Jadi air yang tersirkulasinya itu pakai nutrisi khusus untuk hidroponik kok. Oh ada di makanannya? Ada. Iya. Makanannya. Jadi tetap dilarutkan di dalam air. Kemudian itu dijadikan air yang tersirkulasi untuk mengaliri tanamannya. Makanannya dia Betul, tuh ya? betul. Lama habis dong makanannya dimakan. Sama tanaman itu dimakan habis dong. Betul, makanya untuk perawatannya biasanya kita cuma cek kadar nutrisinya sama ketersediaan air. Oh gitu. Kalau airnya mulai berkurang, nah biasanya nih kapan air mulai berkurangnya drastis? Biasanya terjadi kalau deket-deket usia mau panen kok. Biasanya tanaman udah mulai gede-gede tuh kan, akarnya udah banyak, jadi dia minum airnya juga banyak kok. Jadi kita juga harus nambahin air, jangan sampai air di bak penampungannya habis. Kalau sampai habis nanti layu kok, kan kasihan. Kita udah rawat-rawat susah. Terus airnya sampai kelupaan ngisi gitu kan, nutrisinya juga pasti nggak terserap sama tanaman, akhirnya apa, layu dia karena kena panas begitu. Betul. Dan syarat utama hidroponik itu untuk beberapa tanaman memang wajib kena sinar matahari di atas 3-4 jam gitu. Tergantung tanaman yang kita tanam ya. Jenis tanaman yang betul kok gitu. Jadi memang disesuaikan sama jenis tanamannya apa. Soalnya bagus nih. Selama Indonesia ini kan kena pandemi ini udah 2 tahun. Jadi banyak orang seperti engkau tuh sering di rumah aja. Betul. Nggak ada kegiatan. Kalau hidroponik kan sambil kita berkiat ada hasilnya. Betul. Terus seger lagi, langsung Betul. petik. Apalagi kalau masak. misalkan lahan kita ada di komplek gitu loh. Itu lebih enak kok. Kita bikin kayak mini greenhouse kayak gitu, pakai atap. Jadi sama ibu-ibu atau tetangga-tetangga komplek kita boleh panen sendiri, nanti timbang sendiri. Luar biasa juga ya. Jadi ada ada kesan luar biasa buat mereka. Oh, bisa Kalian panen beramal sendiri. juga ya. Betul. Bisa panen sendiri kan gitu. Betul. Tanpa harus kotor-kotor gitu kan. Kalau misalkan kita harus pertanian di tanah kan biasanya kan ini jadi PR juga. Oh nggak mau takut kotor, lumpur dan lain sebagainya gitu kan. Nah ini jadi opsi lain untuk ibu-ibu misalkan kalau memang kita punya bangunan mini greenhouse-nya di komplek itu lebih punya nilai plus buat mereka gitu kok. Iya ya. Jadi ada wisata agro gitu. Juga. Tapi ngomong-ngomong biaya kayak gitu mahal nggak ya? Besar nggak biayanya tuh? Tergantung besar kecilnya. Tapi iya, betul. kuncinya itu kita supervisi sendiri kok. Jadi kita yang buat sendiri tanpa menggunakan jasa profesional. Karena jasa profesional jauh lebih mahal. Tapi dengan satu syarat, kita harus paham bentuk konstruksinya seperti apa. Iya kan biasanya mereka engkau lihat tuh pakai ini paralon. Nah itu untuk instalasinya. Tapi kalau untuk bangunannya bisa menggunakan baja ringan, bisa menggunakan bambu. Kalau bambu mungkin usianya 3 tahunan lah ya. Itu udah harus diganti lagi. Tapi kalau pakai baja ringan itu bisa sampai 10 tahun. Iya betul. Dan bahkan lebih. Selama perawatannya baik gitu kok. Jadi memang fleksibel sebetulnya dan itu disesuaikan dengan budget. Gitu. Sesuaikan dengan budget. Betul. Atau gotong royong dengan tetangga ya. Bisa banget kok. Bisa banget. Misalkan jadi kita patungan gitu kan. Terus nanti hasil panennya dibagi sama tetangga-tetangga yang memang terlibat di dalamnya. Itu luar biasa. Jadi bisa manfaatin jalan-jalan di gang.
Di gang rumah ya. Bisa banget. Tapi jangan sampai Ganggu ganggu mobil itu pertama. Kedua, jangan sampai usia mau panen, besok mau panen, ternyata tanamannya hilang semua. Kok bisa dicolongin maling? Kan itu bahaya gitu. Tukang sayur yang nyolong berarti. Iya. Diangkutin sama mereka kan itu bahaya gitu. Orang kita mau dibagi malah ternyata udah diplastik-plastikin dijual sama tukang sayur. Betul. Jadi hal-hal kayak gitu. Terus mudah nggak sih tuh beli makanannya itu pohonan istilahnya pupuk hidroponik? Nutrisinya banyak tersedia di mana-mana kok. Bisa cari di online juga Bisa kan banyak ya? banget. Banyak banget. Jadi tinggal kita cari mau yang merek apa itu banyak. Jadi nggak sulit. Dan ini bisa menjadi sebuah solusi buat anak-anak millennials kok. Iya. Sekarang gini, ngapain kita sekolah tinggi-tinggi kalau ternyata cita-citanya pengen kerja jadi karyawan? Iya nggak kok? Belajar wira swasta ya? Betul, ya boleh silahkan mau jadi karyawan itu boleh. Itu hak siapapun silahkan. Tapi alangkah sayangnya gitu kan, ijazah S1-nya cuma dipakai buat kerja jadi karyawan. Kenapa nggak kita bangun sebuah usaha, terus ngebuka lapangan kerja buat teman-teman kita yang lain yang kurang mampu. Betul. Tapi ternyata mereka punya skill, gitu kan? Kita bantu mereka, kita berpartner sama mereka bikin sistem atau apapun lah gitu yang memang punya manfaat yang nanti hasilnya kita bisa bagikan gitu kok. Jadi memang jadi gini, salah satu ujian anak millennials kok zaman sekarang itu antisosial kok. Satu. Kedua, pengennya yang instan. Cepet kaya, betul, cepet maju. Betul. Tapi kadang nggak peduli ini halal apa haram. Nah itu benar. Gitu. Benar Ridho, betul. Itu. Jadi inti pertamanya sebelum kita turun, injakan kaki, pilih dulu ini halal atau haram. Betul. Setelah kita tentuin halal, teruskan. Iya. Setuju. Jadi itu mereka nggak peduli tentang halal haramnya. Pokoknya gue pengen kaya, gue pengen sukses gitu kan. Nah ini yang pada akhirnya bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Betul. Nah selain itu anak millennials itu punya sifat takut miskin kok. Iya, takut gagal. Jadi mindset mereka tuh udah jadi lemah. Belum coba udah takut. Betul. Belum memulai udah khawatir yang berlebihan. Padahal petani jangan direndahkan. Namanya petani. Engkau lihat di YouTube, di internet, itu yang namanya petani di Afrika, di Australia. Betul. Modern ya kok ya? Di Amerika, di Cina itu miliuner. Betul. Karena lahannya luar biasa, luasnya bukan main. Luas. Seperti lapangan kayak seperti Soekarno-Hatta luasnya. Betul. Jadi jangan merendahkan sesuatu hal yang halal kecil itu. Betul. Nggak bisa besar. Betul. Itu. Jadi yang penting benar yang Ridho bilang. Kenapa pertama halal, kedua dari kecil, nanti pun akan diberkati, diridhoi. Betul. Akan besar. Betul. Sama seperti namanya Ridho. Amin, insyaallah. Jadi gini kok, kenapa pertanian? Simpelnya gini, karena selama 1,5 tahun ini Ridho ngalamin, itu pertanian cukup sustain kok untuk sebuah bisnis. Walaupun di era COVID. Sekarang bahasa kasarnya gini, siapa sih yang nggak butuh sayur? Siapa juga butuh makan. Pasti butuh sayur gitu. Sama kayak halnya siapa sih yang nggak butuh beras gitu kan? Betul. Pasti beras akan dicari sebagai makanan utama. Kecuali saudara-saudara kita dari timur gitu kan makan papeda dan sagu gitu kan. Tapi sebagian besar dari masyarakat Indonesia makannya adalah beras. Betul. Jadi sesuatu yang sifatnya pokok itu akan sustain selama apapun kondisi dan keadaannya. Nah, betul sekali. Nah, teman-teman semua, berhubung kok makan udah habis, kita tanyain Ridho makannya belum habis karena dia dipaksa cerita terus tentang hidroponik. Tapi di sini ada satu isi konten yang paling penting adalah memulai sesuatu dengan halal. Walaupun sekecil apapun, setelah itu ditekuni akan besar seperti petani-petani di Amerika, di Australia, di Eropa. Jadi jangan kecil hati jadi petani di sini. Apalagi Indonesia negara agraris. Ya kan? Betul. Udah benar. Tongkat ditanam aja tumbuh. Jadi ini pun secara langsung dakwah juga. Dakwah kebenaran ini, kebenaran dalam hidup. Betul. Ya. Terima kasih banyak Ridho. Sama-sama, Kong.
kita teman-teman jangan ganggu lagi, kasihan Rido belum habis-habis makannya. Tapi alhamdulillah senang ya, luar biasa kok. Terima Rido kasih bisa banyak, silaturahim terima kasih banyak. sama Coach Engli gitu kan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah setelah sekian lama dengan izin Allah, alhamdulillah bisa silaturahim lagi, itu luar biasa. Iya. Nah, Rido. Siap kok. Rido kan selalu dakwah. Betul. Ke mana-mana. Betul. Kok nggak punya apa-apa, cuma bisa ngasih doa. Amin. Ya, supaya bisa dakwahnya lancar di Amin. semua tempat. Amin. Dan juga nanti kok kasih obat Coach Dapat Engli. oleh-oleh ini. Supaya Masya bisa Allah. nyetir sehat, badan Iya. sehat, Iya. jauh dari penyakit. Jadi dakwah tetap. Alhamdulillah, siap. Ini Rido Iya. terima, dan alhamdulillah Nabi kami Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan bahwa tahaddu tahabbu. Jadi kalau kita saling mencintai, bukan melihat apa latar belakangnya, tapi cinta itu memang terkadang nggak butuh alasan kok. Betul, hati Gitu. dari hati. Iya, itu kita bisa saling memberikan hadiah satu sama lain. Wah, Alhamdulillah, Rido udah dapat Obat apa namanya, untuk jamu kesehatan. Iya, untuk meningkatkan imunitas Rido, menjaga kesehatan Rido ketika berdakwah. Maka Rido juga punya hadiah. Waduh, buat luar Koko. biasa nih. Ini sebagai tanda cinta Wah. dari Rido sama Koko, semoga sama Coach Engli, semoga ini bisa diterima sama Oh Coach bisa, Engli. bisa. Transfer juga engkau bisa. Transfernya kebetulan nggak Transfer tahu nomor juga rekening, bisa. jadi nggak jadi Ntar kayaknya nih kau Kok. WA nomor rekeningnya. Enggak lah. Ini hadiah buat Koko diterima. Waduh. Buat Waduh, Coach Engli. teman-teman. Engkau dikasih tas B dari Semoga Rido. menjadi jalan kebaikan. Terima kasih banyak nih. Sama-sama Ini kok, kau simpen sama-sama, nih. sama-sama. Kau simpen. Sama-sama. Kenangan dari Rido luar Alhamdulillah. biasa. Oke. Sampai di sini teman-teman. Biar Rido bisa lanjutkan makannya. Iya, siap. Sampai ketemu lagi. Dah.